Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi, salam sastra untuk kita semua. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, jadi di kesempatan kali ini kami sedang melakukan kegiatan membaca sastra di ruang publik. Sastra sebagai sebuah karya tulis yang memiliki berbagai keunggulan, keaslian, keindahan, isi dan ungkapan. Karya sastra memiliki nilai kebaikan berupa tulisan dengan bahasa yang penuh dengan estetika. Sastra memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai manusia, sosial, budaya, alam, konflik, masyarakat, dan lainnya. Disampaikan dengan intelek, dengan gaya yang khas dan unik. Karena sesungguhnya karya sastra adalah pesan yang dalam dan bermakna. Setiap karya sastra tidak lahir dari kekosongan. Ada sebuah proses panjang yang dilalui untuk menjadi sebuah karya. Ada proses, juga ada sampai akhirnya sebuah karya sampai ke penikmatnya. Makna dari setiap karya sastra sesungguhnya harus dinarasikan, harus dibacakan, dan harus tersampaikan, sehingga sastra tidak hanya menempati ruang kosong atau ruang sempit saja. Itu jika berkenaan dengan sebuah karya sastra. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ruang publik adalah sebuah area, ruang atau tempat yang dapat digunakan oleh individu maupun kelompok untuk beraktivitas. Keberadaan ruang-ruang publik di kota menjadi prasyarat laju pembangunan. Kehadiran ruang publik yang terbuka, egaliter, dan tanpa tekanan sangat penting dalam meningkatkan kualitas kenyamanan hidup di perkotaan. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, apa yang kami lakukan saat ini, membaca sastra di ruang publik, merupakan suatu upaya untuk mengenalkan, mendekatkan, dan memahami karya sastra, khususnya karya-karya sastra di Kalimantan Barat kepada masyarakat umum, kepada khalayak umum, dengan cara apa? Dengan cara membaca secara bersama dan bergiliran karya-karya sastra yang pernah ada di Kalimantan Barat, yang akan ada dan akan selalu ada. Karya-karya sastra akan diperdengarkan kepada khalayak luas di ruang-ruang bersama, di ruang-ruang publik. Hal ini tentu juga sebagai upaya kami menjadikan karya sastra Kalimantan Barat menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Menghantarkan sastra Kalimantan Barat ke khalayak masyarakat yang lebih luas. Karena sastra menurut kami dan menurut kita bersama adalah milik bersama dan bisa menjadi inspirasi. Bapak Ibu rekan-rekan, pembacaan sastra di ruang publik direncanakan akan dilakukan setiap Jumat sore hingga malam, dengan membaca karya-karya sastra yang ada dari para sastrawan, penulis yang ada di Kalimantan Barat, baik hari ini, kemarin, dan semoga akan selalu berkelanjutan. Pembacaan akan dilakukan oleh kawan-kawan yang terdiri dari beraneka ragam, dari latar belakang yang sangat berbeda. Ini tentu untuk meningkatkan semangat bersama kita dalam menelaah, dalam membaca dan ingin mengetahui karya-karya sastra yang ada di Kalimantan Barat.
Pada kesempatan kali ini kita membaca sastra di ruang publik di Warung Kopi Aming, tepatnya Warung Kopi Aming di Jalan Podomoro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membaca beberapa karya sastra lama yang sebagian besar nanti akan dibaca dari buku Kain Tilam yang pernah diterbitkan di tahun 1998. Sebuah buku yang sangat penting menurut kami, sangat fenomenal untuk diketahui kita sebagai generasi, sebagai penikmat sastra, sebagai penyuka sastra, dan sebagai warga kota Pontianak secara khusus, dan sebagai warga Kalimantan Barat secara umum, dan warga Indonesia lebih umumnya lagi. Inilah yang coba kami sampaikan, coba kami hadirkan, membaca sastra di ruang publik. Salam sastra, salam literasi. Silakan rekan-rekan untuk lanjut membaca cerpen dari buku Kain Tilam. Sekalian, 4 cerpen yang tadi dibacakan oleh kawan-kawan kita itu semua ada di buku kumpulan cerita pendek yang berjudul Kain Tilam, sebuah buku yang diterbitkan oleh Dewan Kesenian Kalimantan Barat pada tahun 1998. Jadi di dalam buku ini sebenarnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cerpen dari 11 penulis, 11 sastrawan yang ada di Kalimantan Barat. Sebagian besar sudah mendahului kita. Jadi selain tadi 3 cerpen tadi, ada juga cerpen yang berjudul Monumen Jenderal Kadir yang ditulis oleh Aan S. Kawidzar. Kemudian juga ada cerpen yang berjudul Apa Yang Kau Cari, itu karya dari Aryo Arno Morario. Tadi ada Tustel yang ditulis oleh A.S. Wan Ananda. Kemudian juga ada cerpen yang berjudul Setangkai Bunga Putih karya Effendi Afati. Kemudian salah satu cerpen yang lumayan everlasting lah menurut saya, berjudul Long Pirak yang ditulis oleh almarhum Mizar Bazarvio. Kemudian juga ada tadi cerpen yang berjudul Kasus Mas Jody karya ODS. Kemudian juga ada cerpen yang berjudul Kacamata yang ditulis oleh Sulaiman Irawan. Juga ada cerpen Raib yang tadi dibaca oleh Bang Pradono yang ditulis oleh Tulus Sumaryadi. Kemudian juga ada cerpen yang berjudul Lorong-Lorong Sempit dari Bang Wias Ibnu Senentang. Kemudian juga ada cerpen yang ditulis oleh Pak Yusak Ananda almarhum yang berjudul Kain Tilam yang menjadi judul buku ini. Kemudian juga ada Bang Yudiswara yang menulis cerpen yang berjudul Sariman Gila, dan ada cerpen yang berjudul Dialog yang ditulis oleh Zalaldi Abdullah. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, buku setebal 111 halaman ini jadi salah satu buku penting dalam hasanah sastra, dalam hasanah literasi yang ada di Kalimantan Barat. Di buku inilah kemudian kita bisa berjumpa dengan para orang-orang tua kita di literasi, di sastra, di kebudayaan, dengan karya-karya mereka yang menurut saya ini akan jadi satu karya yang abadi, dan mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan mereka juga. Nah, malam ini kita membaca karya lama, kumpulan cerita pendek Kain Tilam. Sebenarnya nanti
kita juga akan membaca karya-karya lama lainnya. Misalkan ada Demikianlah Pada Mulanya karya Yusak Ananda. Nah, juga nanti kita akan membaca cerpen-cerpen yang relatif baru, yang kontemporer zaman-zaman sekarang, yang ditulis oleh para penulis-penulis di era sekarang ini, di era kita. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini supaya kita bisa lebih mengenal karya-karya sastra yang pernah ada di Kalimantan Barat. Selanjutnya, Mbak Dian, cerpen apa? Cerpen dialog dari Zailani Abdullah. Silakan Mbak Dian.